Mana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Tapi kita kan serumpun. Tapi kita kan serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata, yang cinta tanah air Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Video kali ini kita akan membahas karya seni dan kebudayaan, yang diklaim oleh Malaysia. Yaitu, karya seni kebudayaan alat musik angklung, alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, sebagai ciri khas seni kebudayaan orang-orang suku Sunda. Yang masih tetap terus dilestarikan oleh masyarakat yang ada di tanah Sunda, sebagai alat musik tradisional. Namun Malaysia mengklaimnya, sebagai seni kebudayaan alat musik tradisional Malaysia. Dan syukur alhamdulillah, seni kebudayaan tersebut, sudah terdaftar di UNESCO, sebagai seni kebudayaan alat musik tradisional suku Sunda, dari negara Indonesia. Lalu apakah Malaysia menerima kenyataan itu? Tentu saja Malaysia tidak menerimanya. Malaysia masih saja bersikeras untuk mendapatkannya, dan terus mengklaimnya. Bahkan masuk dalam materi pelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia, sebagai seni kebudayaan alat musik tradisional Malaysia. Dengan mengatasnamakan kata serumpun dengan Indonesia, maka Malaysia merasa berhak untuk mengklaim, sebagai seni kebudayaan alat musik tradisional Malaysia. Karya seni kebudayaan alat musik angklung, bukan alat musik tradisional Melayu Malaysia. Karena alat musik tersebut, datang dari para diaspora keturunan orang-orang Sunda, yang ada di negara Indonesia. Namun bukan dari situ saja, alasan Malaysia agar dapat bisa mengklaimnya. Alasan berikutnya didapat dari sejarah peradaban Sundaland, yang biasa dikenal sebagai petas Sunda, oleh para profesor-profesor Malaysia. Yang sekarang sudah menjadi beberapa pecahan pulau-pulau yang ada di Indonesia, hingga ke Semenanjung Malaya. Dan yang ingin mengetahui video sejarah Sundaland, yang diklaim oleh profesor-profesor Malaysia, yang dikaitkan dengan alam Melayu, untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Dan sejarah peradaban Sundaland, sebenarnya, pertama kali dikemukakan oleh peneliti sejarawan Portugis di masa penjajahan. Sejarawan Portugis tersebut menemukan prasasti sejarah peradaban kerajaan tertua, yang diketahui oleh warga setempat sebagai kerajaan tertua di tanah Sunda. Yaitu Kerajaan Sunda, Kerajaan Salakanagara. Karena wilayah Semenanjung Malaya masuk dalam teritorial peradaban Sundaland, maka dari situlah Malaysia mengklaim apapun yang ada di tanah Sunda. Termasuk seni kebudayaan alat musik tradisional dari tanah Sunda, yaitu angklung, bisa diklaim sebagai alat musik tradisional Malaysia. Yang pada awalnya hanya sekedar melestarikan kebudayaan Sunda. Namun nyatanya Malaysia malah mengklaimnya sebagai alat musik tradisional Malaysia. Bukan itu saja, bahkan Malaysia mengkaitkan dengan sejarah peradaban kerajaan Melayu. Di alam Melayu, Melayu Mahawangsa, yang tercipta dari pemikiran para profesor-profesor Malaysia itu sendiri, yang mencoba mengklaim dan merubah peta Austronesia. Konsep Austronesia, menjadi konsep alam Melayu. Dengan semua itu, Malaysia dengan mudahnya mengklaim seni kebudayaan, serta tradisi apapun yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Begitulah negara Malaysia, yang selalu berpatokan dengan sejarah masa lalu, untuk mengangkat derajat negara Malaysia yang belum memiliki identitas kenegaraan. Karena mayoritas warga Malaysia, sangat membangga-banggakan kemelayuan dan mengedepankan kaum Melayu, sebagai kaum yang diutamakan. Hingga terjadilah politik perkauman di negara Malaysia, yang dibentuk oleh Inggris pada masa penjajahan Inggris, hingga kini politik perkauman masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Malaysia. Yang akhirnya, membuat negara Malaysia beserta warganya, tidak memiliki identitas jati diri bangsa dan negara, yang menjadikan satu kesatuan. Dan sebelum kita memberikan komentar, mari kita lihat video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai kelakuan kaum Melayu Malaysia, yang sesungguhnya kurang berbudaya dan tidak bermartabat. Kaum Melayu Malaysia selalu gembar-gembor mengenai konsep alam Melayu dan serumpan-serumpun. Tapi di balik propaganda tersebut, mereka sebenarnya hanya ingin mencuri budaya suku-suku di Nusantara. Sekali lagi, kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia, hanya ingin merampok atau maling budaya suku-suku di Nusantara. Kaum Melayu Malaysia sebenarnya hanya serpihan dari suku-suku di Nusantara.
kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia sebenarnya pengkhianat Nusantara karena mereka lebih suka memuja penjajah British yang katanya kafir. Raja-raja Melayu Malaysia juga hanya boneka penjajah. Nah, sekarang kaum Melayu Malaysia sok serumpan-serumpun dan sok jadi penguasa Nusantara, lalu mencuri budaya di Nusantara. Contoh yang paling nyata tentu saja alat musik angklung. Sebetulnya, tidaklah masalah Malaysia mempelajari angklung dan memainkannya. Tapi sungguh lucu jika Malaysia merasa ikut memiliki budaya itu dengan dalih serumpun. Dalih seperti itu sudah disampaikan oleh Najib Razak pada tahun 2009 silam saat masalah klaim angklung mencuat. Jadi dia tidak jadi masalah sebenarnya, tak sepatutnya jadi masalah. Sebab kita ni satu rumpun. Ya. Dan oleh kerana kita satu rumpun, dia tidak boleh dibatasi dengan ada permasalahan dari segi kebudayaan. Alasan serumpun seperti itu jelas hanya akal-akalan kaum Melayu Malaysia. Asal mula suku Sunda bukanlah dari wilayah Semenanjung, melainkan dari Jawa Barat di wilayah Indonesia. Alat musik angklung jelas milik suku Sunda di Jawa Barat. Merekalah yang mengembangkan budaya itu selama berabad-abad. Malaysia seharusnya menghargai budaya orang Sunda tersebut. Kalau sekedar ikut mengembangkan atau ikut menyebarkan angklung, tentu saja tidak masalah dan malah diapresiasi. Tapi yang dilakukan Malaysia jelaslah mengklaim angklung tersebut. Karena angklung itu kemudian dijadikan identitas Malaysia. Itulah persoalannya. Bahkan Malaysia seolah berusaha melupakan asal-usul angklung itu dan menjadikan alat musik ini sebagai identitas mereka, jadi kebanggaan mereka. Video berikut ini menggambarkan bahwa angklung bukan sekedar dikembangkan di Malaysia, tapi sudah dijadikan identitas kaum Melayu Malaysia. Didik TV KPN. Alat muzik apa pula ni? Macam pertama kali je tengok ni. Alamak. Muzik apa ni? Hai Ria. Hai cikgu. Apa yang Ria sedang asyik tengok ni? Ni cikgu, pertama kali cikgu saya tengok alat muzik yang macam ni cikgu. Oh, okay, Ria tak pernah tengok ni? Tak pernah cikgu. Okey, baiklah. Ria nak cikgu mainkan untuk Ria? Boleh? Okey, boleh. Cikgu cuba mainkan untuk Ria. Wow, ada gini ya cikgu? Ya. Okay, kalau Ria nak tahu kan, dekat Malaysia ni kita ada banyak alat muzik tradisional. Apa namanya ni cikgu? Okay, nama alat muzik ni ialah angklung. Angklung. Wow, pasti ada banyak lagi alat muzik dekat Malaysia ni kan cikgu? Okey, betul Ria nak tahu? Nak? Okey. Jom. Terima kasih Ria. Sama-sama. Okay. Yang seperti Ria bagi tahu tadilah, tajuk pelajaran yang kita akan belajar hari ini ialah alat muzik dan tarian tradisional masyarakat Malaysia. Dan apa yang cuba kita nak capai dalam pelajaran kita hari ini ialah supaya murid dapat senaraikan alat muzik dan tarian tradisional masyarakat di Malaysia. Seterusnya murid dapat menerangkan kepentingan menghargai keunikan budaya tempatan. Okey, baik, itulah dia standard pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Mungkin ada sedikit sambungan lagi untuk cikgu. Okey Ria, di Malaysia kita lah sebuah negara yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kerana penduduknya ada pelbagai kaum. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India kan, dan pelbagai kaum di Sarawak dan Sabah. Okey. Baiklah, yang pertama sekali kita akan tengok alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okey. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi Ria dan saya cuba mainkan kan. Okey, baik. Ialah angklung ni diperbuat daripada buluh yang diikat pada rangka yang disebut ancak. Okey. Angklung. Seterusnya kita ada gambus. Okey. Gambus diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu pokok nangka. Alat muzik yang seterusnya ialah nafiri. Okey. Nafiri ni diperbuat daripada logam lah geduk. Okey. Geduk. Geduk merupakan sejenis gendang dua muka dan kedua-dua mukanya diperbuat daripada belulang lembu. Hello, my name is Jinsin and this is the angklung. There are 32 pieces and each piece plays a different note. It's one of the Malaysia's traditional instruments and we would like to play it for you now.
daripada rakaman daripada Toy sendiri lah, bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Tapi kita kan serumpun. Jadi kita bersama. Begitulah guys, Malaysia tampaknya bingung mencari identitas dan kebanggaan mereka, sehingga main comot budaya orang lain. Hal ini sesungguhnya amat memalukan. Kaum Melayu ingin mengembangkan budaya tapi dengan cara tidak berbudaya, yakni dengan cara mencuri. Kaum Melayu mau dianggap memiliki peradaban yang hebat, tapi dilakukan dengan cara tidak beradab. Cara Malaysia tidak beradab karena sama sekali tidak menghargai budaya suku Sunda di Indonesia, yang memiliki budaya itu selama berabad-abad. Nah, berikut ini adalah sejarah angklung dan upaya pemerintah Indonesia untuk mengangkat angklung, hingga akhirnya diakui sebagai warisan dunia. Catatan mengenai angklung baru muncul dan merujuk pada masa kerajaan Sunda, yaitu sekitar abad ke-12 sampai abad ke-16. Asal-usul terciptanya musik bambu seperti angklung berdasar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupan utama yaitu dari padi sebagai makanan pokoknya. Hal ini melahirkan mitos atau kepercayaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Padi pemberi kehidupan. Masyarakat Baduy yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli menerapkan angklung sebagai bagian dari ritual mengawali penanaman padi. Demikian pula pada saat pesta panen dan serent tahun dipersembahkan permainan angklung, terutama pada penyajian angklung yang berkaitan dengan upacara padi. Kesenian ini menjadi sebuah pertunjukan yang sifatnya arak-arakan atau istilah lain helaran. Selain digunakan dalam ritual di atas, oleh masyarakat Sunda, angklung digunakan sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Its music are central to the cultural identity of communities in West Java and Banten, where Indonesian angklung is included in the national inventory maintained by the Center for Research and Development of Culture of the Ministry of Culture and Tourism, and in several specialized inventories maintained by universities and angklung associations. 3. Inscribed Indonesian angklung on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Asinan declare decision 5,6.18 adopted. On behalf of the people of Indonesia, especially the angklung communities, I would like to express our deepest appreciation to the state members of the government committee, the subsidiary body and the secretariat for the support to the inscription of Indonesia angklung on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Number 5. Welcome to be the Indonesian then, because we love angklung very much, because this is the very fast way to learn about the angklung. It's not.
Let me now tell you the results. I can confirm that with 15,110 participants, you have achieved. Congratulations, you are officially amazing. Kita mencari pengejar rekornya apabila rekor terbesar di dunia. Selain menjadi identitas orang Sunda, angklung kini juga telah menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Persoalannya, kenapa kaum Melayu Malaysia juga ikut menggunakan angklung sebagai identitas Malaysia? Apakah kaum Melayu Malaysia sudah tidak punya rasa malu, atau tidak ada lagi budaya yang bisa dibanggakan? Apakah kaum Melayu Malaysia kemudian menjadi bangga karena bisa mencuri budaya milik orang lain? Jangan-jangan budaya mengklaim dan budaya mencuri telah menjadi esensi kebudayaan Melayu Malaysia itu sendiri. Sekali lagi, jangan-jangan budaya mencuri atau merampok sudah menjadi inti sesungguhnya budaya Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.